Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan untuk bisa sharing pada mata kuliah analisa kecelakaan kerja. Pada kesempatan kali ini sangat spesial kita kedatangan tamu oleh Bapak Doni Rustaman. Selamat siang Pak Doni, Assalamualaikum. Beliau adalah Waalaikumsalam. SHE Superintendent PT Petrosi Tbk. Buat teman-teman yang sudah pernah mendengar PT Petrosi, apakah sudah ada yang pernah dengar PT Petrosi? Ini adalah perusahaan tambang besar ya, perusahaan tambang besar, tambang batu bara ya, tambang kontraktor perusahaan tambang batu bara. Nah, Pak Doni ini udah pengalaman di perusahaan tambang kurang lebih 10 tahun lebih ya Pak Doni ya. Insya Allah nanti akan sharing pada kesempatan siang hari ini, akan sharing terkait dengan materi insiden investigasi di tempat kerja. Jadi jangan dilewatkan kesempatan ini buat teman-teman untuk bisa sharing dan menggali ilmu ke Pak Doni yang sudah pengalaman melalang buana di beberapa perusahaan besar yang insya Allah nanti bermanfaat buat teman-teman yang masih duduk di bangku kuliah. Dan nanti insya Allah juga akan ada gambaran pandangan, oh ke depan itu saya kerjanya seperti apa, kemudian next semester depan saya mau magang di mana, kemudian mau mengambil tema skripsi apa, kalau saat ini kan masih mungkin belum ada pandangan, bahkan untuk penelitian atau tugas-tugas masih bingung ya. Paling tidak nanti sharing dari Pak Doni ini bisa memberikan gambaran secara nyata di dunia kerja terkait dengan K3 khususnya berhubungan dengan insiden investigasi kecelakaan kerja. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Doni untuk bisa menyampaikan paparan materi dan sharing pengalamannya. Monggo Pak Doni, waktu dan room dipersilahkan. Terima kasih Bu Ani, teman-teman semua, rekan-rekan semua, selamat siang ya. Mohon maaf, kita pakai masker ini, bisa dilepas masker. Saya kebetulan ya antisipasi kita masuk new normal ya, jadi sudah kebiasaan pakai masker. Nanti kita bisa lepas. Terima kasih Bu Ani, waktu dan kesempatannya yang diberikan ke saya, teman-teman, Bapak, kakak-kakak atau Mas Mbak ini. Ada yang Bapak enggak ini? Ya, sebagai informasi, terima kasih penyampaian. Saya Doni Rustaman. Sedikit koreksi ya, Bu Ani, untuk perusahaan kami bukan hanya bergerak di bidang batu bara ya. Petrosi ini ada 4 sektor, kemudian tambang, jadi bukan hanya batu bara. Saat ini kami salah satu kontraktor di PT Freeport Indonesia di Timika, kemudian juga ada untuk alat berat, kami juga ada rental alat berat di tambang. Kalau misalnya ada perusahaan tambang yang dia tidak bisa mensupport atau kekurangan alat, kami pun siap untuk mensupport seperti itu, Bu. Itu profil perusahaan kami. Nah, Oh iya, ini nanti Pak Doni maaf, untuk sesi diskusi nanti akan dipandu oleh moderatornya Mbak Putri ya, selaku PJ mata kuliah. Mbak Putri, monitor Mbak Putri. Sudah ini ya. Oke, Mbak Putri nanti dibantu untuk monitor sebagai moderator ya. Oke, sudah ya, Bu. Bapak, saya panggil Mas Mbak ya ini. Oke. Selamat siang semuanya. Mungkin saya sedikit share pengalaman ya. Mungkin mohon izin Bu Ani, teman-teman, saya bukan ahlinya, cuman ya saya share pengalaman. Mungkin saya
melakukan atau pernah mengalami sebelumnya gitu ke teman-teman semua. Jadi untuk siang ini saya akan share mengenai investigasi dan pelaporan insiden investigation training report. Materi ini yang saya share dari perusahaan kami ya. Yang pertama di masa era new normal ya, kita masih harus adaptasi kebiasaan baru ya, menggunakan masker itu di era kebiasaan baru masa COVID-19 seperti itu. Nah, kemudian ini prosedur training kita ya, jadi karena kita offline ya, jadi masing-masing teman-teman Bapak, Ibu atau Mas Mbak, kita harus tahu master point-nya. Ini biasanya kita lakukan misalnya dilakukan di tempat training ya, kita harus tahu prosedur emergency jika kondisi gawat darurat, kemudian juga di mana tempat berkumpulnya atau master point ya. Kemudian yang selanjutnya selama mengikuti training kita tidak diperkenankan untuk merokok ya. Kemudian waktu pelaksanaan training kita schedulekan sekitar 1,5 jam ya Bu Ani. Kemudian nanti penilaian dan jika ada tambahan ataupun pertanyaan ataupun didiskusikan nanti ada waktunya seperti itu. Oke, selanjutnya untuk tujuan pelatihan. Jadi training ini ataupun sharing informasi ini yang pertama adalah kita mampu memahami tujuan investigasi dan pelaporan kecelakaan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mampu menjelaskan proses investigasi dan pelaporan kecelakaan sesuai prosedur. Artinya dalam pelaporan atau proses investigasi itu harus terstruktur, kemudian rekomendasi ataupun tindakan perbaikan itu harus mengenai, artinya harapannya kecelakaan itu bisa kita cari akar permasalahannya, kemudian juga kita bisa menentukan corrective action atau tindakan pengendalian yang tujuannya agar kecelakaan yang serupa ataupun kecelakaan yang bisa berakibat lebih fatal tidak terjadi di kemudian hari seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kita mampu membuat laporan investigasi awal atau pemberitahuan informasi insiden, preliminary incident istilahnya. Kemudian yang keempat adalah mampu membuat pelaporan investigasi kecelakaan dengan benar. Artinya dengan setelah kita memahami tujuan, kemudian kita bisa mengikuti atau membuat proses investigasi suatu kecelakaan, harapannya kita dapat membuat laporan investigasi kecelakaan itu dengan benar seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini isi dari pelatihan kita sore ini. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua proses investigasi kecelakaan, kemudian yang ketiga adalah komunikasi hasil investigasi kecelakaan, dan yang terakhir adalah penutup. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pendahuluan ya. Oke. Mas Mbak, ada yang tahu nggak kira-kira apa pengertian dari hazard atau bahaya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Maaf, izin menjawab. Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ais Karisma dari kelas peminatan K3. Untuk hazard itu sendiri yang saya tahu, mohon maaf kalau salah, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan, seperti itu, Pak. Ya, segala sesuatu yang bisa menyebabkan kerusakan ya. Ada yang mau menambahkan? Atau ada ini lain? Benar ya, hazard adalah segala sesuatu atau unsur yang dapat menyebabkan kecelakaan kerugiannya. Nah, kalau dari definisi ini kita akan pisahkan ada hazard, kemudian ada risk atau resiko, kemudian insiden, kemudian ada accident, kemudian ada near miss, kemudian ada SPI, dan yang terakhir adalah investigasi. Ya, jadi yang disampaikan Mbak Ais tadi benar ya, hazard itu adalah unsur atau segala sesuatu yang menyebabkan kecelakaan. Kemudian risk atau risiko, potensi menyebabkan kecelakaan. Kemudian ada definisi insiden, ada accident, kemudian ada near miss, ada SPI.
Kalau SPA itu serious potential injury. Nah, kalau di definisi insiden dan eksiden itu adalah kejadian. Jadi kejadian itu adalah segala sesuatu yang tidak dikehendaki, tidak direncanakan, dan jika terjadi itu bisa dapat menyebabkan kerugian harta benda, kemudian kerusakan properti atau peralatan, kemudian juga pencemaran lingkungan atau gabungan kesemuanya seperti itu. Nah, kalau perbedaan dari eksiden, kalau eksiden itu segala sesuatu yang sudah menyebabkan kerugian. Jadi kalau misalnya segala sesuatu yang tidak direncanakan, tidak dikehendaki, kemudian pasti menyebabkan kerugian. Jadi kalau eksiden itu kejadian itu kalau misalnya dia tidak menyebabkan kerugian, itu masuk kategori near miss. Kalau menyebabkan kecelakaan, berarti dia kategorinya insiden seperti itu. Jadi definisi insiden sama eksiden itu bedanya adalah penyebab apa akibatnya. Akibatnya dapat menyebabkan kerugian ataupun dia tidak sampai menyebabkan kerugian. Nah, kalau misalnya dia menyebabkan kerugian masuk kategori eksiden. Kalau dia sedikit kondisi yang berbeda, misalnya orang berjalan terpleset nih, nggak sampai jatuh, atau orang hampir menabrak. Nah, itu kategori pengertian dari near miss seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya, Mbak, Mas, semuanya. Kemudian SPI atau suatu kondisi yang dia mempunyai potensi serius ya. Misalnya ada kecelakaan sebenarnya kategorinya ringan, tetapi kalau sedikit berbeda dia berpotensi menyebabkan kecelakaan yang serius potensial injury seperti itu. Oleh karena itu setiap kejadian itu harus kita lakukan penyelidikan atau investigasi kecelakaan. Ya, ini tujuan kita sore ini atau siang ini sharing informasi ya. Kenapa kok insiden investigasi seperti itu? Poinnya di situ. Oke, selanjutnya sekarang kita masuk ke definisi kecelakaan ya. Definisi kecelakaan itu ada dua. Yang pertama ada kecelakaan masuk kategori injury, kemudian yang kedua adalah kecelakaan yang masuk kategori non injury. Nah, secara pengklasifikasiannya untuk definisi kecelakaan injury itu ada 5 ya di perusahaan kami, di tempat kami. Yang pertama itu FAI, MTI, RDI, LTI, dan yang terakhir adalah fatality. Kemudian untuk definisinya FAI itu first aid injury. Itu adalah cedera yang klasifikasi atau kategorinya dia mendapatkan pertolongan pertama. Misalnya memberikan obat merah, kemudian pemeriksaan luka, seperti itu masuk kategori first aid injury. Kemudian yang kedua adalah kategori insiden yang masuk kategori MTI, medical treatment injury. Jadi kecelakaan yang menyebabkan luka atau injury cedera pada pekerja atau pada manusia yang dia mendapatkan perawatan dari medis. Ya, dia mendapatkan perawatan dari medis, kemudian ada pemeriksaan, kemudian yang bersangkutan atau korban dia bisa kembali kerja. Ya, dia langsung kembali kerja tanpa ada pembatasan pekerjaannya atau mungkin sesuai dengan job desk-nya seperti itu. Itu masuk kategori medical treatment injury. Ya. Kemudian yang ketiga adalah RDI, restrictive injury. Jadi si pekerja ataupun orang yang cedera karena kecelakaan, dia tidak setelah dilakukan perawatan, dia bisa kembali kerja tetapi ada pembatasan pekerjaan. Misalnya ada namanya pekerja si A atau Agus misalnya, dia posisinya sebagai tireman atau dia tukang tambal ban. Nah, karena dia mengalami cedera, kemudian dia dilakukan perawatan dari medis, dia bisa kembali kerja tetapi dia tidak bisa melakukan tugasnya sebagai tukang ban atau tukang tambal ban, misalnya itu di pekerjaan mekanik, dia hanya bisa melakukan pekerjaan
administrasi nih, mencatat, kemudian dia menghitung seperti itu masuk kategori SDI, Unexpected Status Injury. Kemudian yang keempat, LTI, Lost Time Injury. Jadi dia tidak atau si korban mengalami cedera pada suatu pekerjaan, mengalami insiden cedera, yang bersangkutan tidak bisa kembali kerja atau shift selanjutnya dia tidak bisa kembali kerja. Dia harus dirawat di fasilitas kesehatan atau rumah sakit karena cederanya seperti itu. Nah, ini masuk kategori LTI, Lost Time Injury, hilangnya jam kerja karena kecelakaan seperti itu. Kemudian yang terakhir fatality. Fatality ini maksudnya adalah si korban atau orang yang mengalami kecelakaan itu dia dalam hitungan 2 kali 24 jam dia meninggal dunia seperti itu. Nah, ini adalah definisi kecelakaan yang masuk kategori injury. Ya. Kemudian kalau yang non injury ada property damage. Property damage itu yang kerusakan properti, kemudian equipment damage, alat, peralatan, kemudian ada kerusakan alam misalnya, kemudian ada pencemaran lingkungan, misalnya ada tumpahan B3 seperti itu, adapun adanya misalnya seperti di Jawa Timur itu di Bongkor ya, Sidoarjo seperti itu, misalnya seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya investigasi kecelakaan. Nah, definisi dari investigasi kecelakaan itu adalah proses untuk mengetahui akar ataupun penyebab dari suatu kejadian atau kecelakaan. Ya, kemudian kita mengetahui akar permasalahannya, kemudian kita menentukan corrective action ataupun tindakan pengendalian perbaikannya agar kecelakaan itu tidak terulang kembali seperti itu. Ya. Jadi definisi dari investigasi kecelakaan itu adalah kita melakukan rangkaian proses penyelidikan untuk mengetahui akar masalah atau penyebab dari suatu kecelakaan dan kita menentukan corrective action ataupun tindakan pengendalian agar kecelakaan itu tidak terulang kembali. Tujuannya sama. Tujuannya kita mengetahui root cause ataupun akar permasalahan dari kecelakaan itu, kemudian kita bisa menentukan tindakan pengendalian ataupun tindakan perbaikannya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya dampak dari kecelakaan, dampak dari insiden itu ada 3. Kenapa kok 3? Yang pertama itu korban sendiri, kemudian pengawas, dan juga perusahaan. Nah, kalau dari korban yang terlibat di kecelakaan itu dari korban itu yang mengalami cedera itu pasti. Kalau misalnya dia mengalami cedera, pasti dia tidak bisa melakukan pekerjaannya. Kemudian juga misalnya dia bisa kemungkinan dalam waktu lama atau mungkin dikeluarkan dari perusahaannya. Kemudian juga beban hidupnya, orang keluarganya, anaknya seperti itu. Kemudian pengawasnya, dampak dari insiden. Nah, kalau pengawasnya ini misalnya anggotanya mengalami cedera, pasti dia tidak bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan target yang dia tentukan. Taruhlah misalnya pengawasnya itu dia mempunyai anggota 20 orang. 1 orang yang mengalami cedera, dia tidak bisa melakukan pekerjaan itu sesuai dengan target yang ditentukan. Ya. Kemudian juga dia tidak bisa melakukan pekerjaan itu dengan sebaiknya, sebaik ataupun dengan seperti sebelum terjadi kecelakaan. Kemudian kalau dari perusahaan itu juga nanti dia akan melakukan penggantian pekerja, misalnya dia harus cukup istirahat lama ataupun mungkin dia mohon maaf sampai fatality atau meninggal ya, dia harus ada penggantian pekerja, harus ada proses training, kemudian misalnya dia dibutuhkan sertifikasi ataupun
Berarti proses pekerjaannya itu ataupun di luaran sana, kalau yang proses investigasi itu biasanya yang dilakukan oleh kepolisian. Ya. Kalau kepolisian itu mengetahui, wah ini siapa yang benar, siapa yang salah, seperti itu. Tapi kalau dari perusahaan, dari ya semua perusahaan ada dari safety itu tujuan investigasi kecelakaan itu tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi kita menentukan root cause atau penyebab dasar dari suatu kecelakaan. Kemudian kita bisa menentukan tindakan perbaikannya. Tujuannya seperti itu. Nah, kenapa sih pengawas harus dilibatkan dalam investigasi kecelakaan? Karena si pengawas ini yang dia mengetahui area kerjanya, ya. Kemudian juga dia tahu bagaimana cara pekerjaannya. Kemudian juga dia mengetahui dari tabiat-tabiat dari anggotanya yang mengalami insiden, ya kan? Kemudian juga dia tahu bagaimana dia memproses investigasi atau mendapatkan informasi dari rekan kerjanya. Misalnya, si A mengalami kecelakaan, bagaimana kesehariannya, bagaimana tabiatnya dia, bagaimana habit dia dalam melakukan pekerjaan. Apakah dia melakukan pekerjaan itu dengan aman atau suka-sukanya dia. Nah, itu yang mengetahui dari si pengawas. Sehingga pengawas itu harus dilibatkan dalam proses investigasi kecelakaan. Oke. Nah, kemudian ini tadi klasifikasi kerugian, ya. Klasifikasi kerugian yang saya sebutkan di depan, ya. Kalau dari injury itu jelas, ya, mulai dari pertolongan pertama pada kecelakaan, first aid injury, kemudian ada medical treatment injury, ada RDI, Radiographic Diagnostic Injury, LTI atau hilangnya jam kerja, kemudian yang terakhir adalah fatality atau kematian. Kemudian kalau dari non-injury bisa kerusakan peralatan, kemudian properti, misalnya bangunan, kemudian juga fasilitas workshop, kemudian tempat penyimpanan solar, segala macam seperti itu. Kemudian juga ada dampak bagi lingkungan, misalnya pencemaran, ya. Kemudian juga dampak terhadap masyarakat sekitar, misalnya karena proses tambang ataupun proses lainnya, kemudian menjadi dampak yang buruk bagi masyarakat, sehingga banyak mungkin di tempat-tempat tambang itu masyarakat melakukan orasi atau demonstrasi seperti itu. Ya, oke. Kemudian mungkin dikoreksi juga Bu Ani, kalau untuk teori kecelakaan itu kita ada namanya teori domino, ya. Teori domino, atau kalau kita lihat dari sisi kanan, ya, itu ada kerugian, kemudian ada kontak atau eksiden, ada immediate cause, basic cause, kemudian lack of control, seperti itu, ya. Jadi ini mengulas sedikit aja, mungkin saya rasa udah teman-teman, Mas Mbak ini sudah paham semua, ya. Kerugian itu bisa cedera pada manusia atau pekerjanya, kemudian kerusakan yang tidak diharapkan, yaitu kerugian loss atau kerugian itu bisa injury maupun non injury, ya. Kemudian eksiden itu kontak dengan energi ataupun bahan atau zat yang melebihi dari batas kemampuan. Kontak dengan energi itu misalnya unit dengan unit ataupun energi kinetik ataupun energi mekanikal, seperti itu. Kemudian dari immediate cause-nya itu ada tindakan tidak aman, kemudian ada kondisi tidak aman. Nah, kalau dari tindakan tidak aman itu dari si pekerjanya, kemudian dari kondisi tidak aman itu dari area kerjanya, seperti itu. Kemudian basic cause. Basic cause itu yang menyebabkan penyebab langsung atau immediate cause, yaitu dari faktor perorangannya atau faktor dari pekerjaannya. Nah, kalau dari faktor pekerjaannya itu, perorangannya itu bisa kita tahu, atau misalnya pada saat kita melakukan investigasi, kita libatkan pengawas yang mengetahui karakter ataupun dari si perorangannya. Apakah dia itu orangnya baik, ataupun dia patuh pada aturan, seperti itu.
Kemudian yang terakhir adalah lack of control, lemahnya kontrol. Ya, misalnya dari perusahaan atau manajemen itu tidak ada program yang memadai, standarnya juga tidak ada, kemudian pelaksanaannya juga tidak dipatuhi. Jadi misalnya asal jalan aja, yang penting kamu kerja, berangkat pagi, pulang sore, hasilnya dapat. Nah, seperti itu, tidak ada kontrol atau program dari perusahaan khususnya untuk penerapan sistem manajemen K3. Seperti itu. Oke, ini penyebab dari kecelakaan tadi sama ya. Kemudian selanjutnya adalah tahapan-tahapan proses investigasi ya. Jadi dari tahapan proses investigasi itu ada namanya investigasi awal atau preliminary incident ya. Misalnya ada kecelakaan misalnya unit menabrak unit ya, ataupun misalnya kecelakaan property damage gitu. Jadi kita itu harus membuat yang namanya preliminary incident. Nah, kalau di perusahaan kami preliminary incident itu maksimum harus dibuat 2 jam setelah kejadian. Jadi nanti disampaikan ke pihak yang terkait dari manajemen, kemudian dari klien, kemudian juga dari kepada safety ataupun SHE departemennya dari klien. Ya, itu sebagai informasi awal. Nah, kemudian setelah kita membuat investigasi awal, kemudian ada penyusunan tim perencanaan investigasi. Nanti ditentukan nih dari tingkatan dari kecelakaan itu siapa yang menjadi leadernya, siapa yang menjadi anggotanya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengumpulkan informasi dan menganalisa fakta-fakta kecelakaan dan urutan kronologis. Nah, ini masuk kategori proses investigasinya. Jadi kita mengumpulkan informasi, bisa misalnya di situ dari data foto, kemudian dari scan kejadian, kemudian juga data-data pendukung lainnya, misalnya record maintenance alatnya, kemudian misalnya di situ ada snapshot ataupun gambaran kasar lah, gambaran kasar terjadinya suatu kecelakaan seperti itu, urutan kronologis, kemudian penentuan penyebab dari kecelakaan ya, penyebab tadi bisa penyebab langsung, kemudian juga penyebab dasar. Selanjutnya adalah kita menentukan atau penyusunan rekomendasi perbaikan atau rekomendasi dari apa kesalahannya di sini, apakah itu dari faktor perorangannya ataupun dari faktor pekerjaannya, sehingga kita bisa menentukan penyusunan rekomendasi perbaikan dari itu. Nah, project review ini adalah dari hasil investigasi kecelakaan itu nanti akan direview oleh top management, biasanya project manager, kemudian juga dari SHE terkait atau head of SHE, ya, kemudian akan dilakukan misalnya dari penyusunan rekomendasi ini apakah sudah sesuai seperti itu. Nah, misalnya hasil reviewnya sudah oke, baru kita akan penyusunan laporan investigasi kecelakaan seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini investigasi awal pendahuluan ya. Yang pertama kita ke lokasi kejadian itu secepat mungkin. Tujuannya apa? Kita mengetahui real condition atau kondisi yang nyata atau kondisi yang pasti dari suatu kejadian. Jadi jangan sampai misalnya ada kecelakaan ini langsung tempatnya ataupun lokasinya atau unit yang terlibat itu dipindahkan gitu. Jadi nanti kita tidak bisa. Jadi dilarang memindahkan unit yang mengalami kecelakaan ya, kecuali misalnya di situ ada korban yang harus segera dievakuasi. Jika tidak dievakuasi akan menimbulkan bahaya ataupun bisa luka yang lebih parah seperti itu. Dan itu pun harus ada persetujuan dari project manager ya. Kemudian periksa bahaya, pastikan aman. Misalnya contohnya ada kecelakaan unit alat berat, kita pastikan aman, tidak ada misalnya potensi kebakaran, pencemaran lingkungan ya. Kemudian juga dan lain sebagainya. Kemudian kita mengumpulkan dan lindungi informasi. Prioritaskan yang mudah hilang, misalnya jejaknya, kemudian misalnya itu ada kecelakaan, kita lihat ada bekas pengeremannya enggak, kemudian kita bisa biasanya melihat nih unit LV nih ataupun kendaraan ringan ini gigi berapa ini pada saat kejadian, kita cek, oh misalnya dia gigi 4, kita temukan atau kita catat
informasi seperti itu. Kemudian jarak pengiriman unit yang ini berapa dari titik bekas goresan ban pada jalan misalnya. Nah, itu adalah mekanismenya pengumpulan informasi ataupun pada saat kita melakukan kunjungan di lokasi kejadian seperti itu. Oke, kemudian catat siapa yang di lingkungannya seperti itu. Kemudian kita membuat witness ataupun kita menginvestigasi orang yang terlibat kecelakaan itu. Bisa saja misalnya pelakunya, korbannya ataupun saksi langsung yang melihat kejadian. Nanti kita interogasi, kita mintai keterangan, ditulis dalam form witness ataupun laporan ini saksian. Kemudian menggunakan alat investigasi. Nah, alat-alat investigasi itu seperti alat ukur meteran, kemudian alat penanda, alat pembatas. Misalnya alat penerangan, misalnya kejadian itu di malam hari, ya. Kemudian alat dokumentasi, ya, kamera atau handphone seperti itu. Kemudian alat lain sesuai kasus. Misalnya ya kalau di tempat kami setiap ada kecelakaan itu si operator alat itu wajib dilakukan alkohol tes, pemeriksaan alkohol. Itu juga rentan waktunya tidak boleh lebih dari 2 jam. Ya, jadi misalnya ada kecelakaan yang melibatkan unit misalnya ataupun alat, si korban ini harus dilakukan pemeriksaan alkohol tes. Apakah si korban ini dalam kondisi yang sehat ataupun masih di bawah pengaruh alkohol seperti itu. Ya, oke. Kemudian pengumpulan informasi dan bukti di lokasi. Ya. Nah, ini mekanismenya bagaimana cara kita pengambilan foto. Nah, ini pengambilan foto ini juga sangat penting ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ataupun pembaca dari investigasi kecelakaan yang kita buat, itu dari melihat kondisi ataupun foto yang kita tampilkan dalam laporan itu, dia bisa mengetahui bagaimana ceritanya seperti apa sih, tersirat seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pengambilan fotonya itu tidak sesuai ataupun misalnya kurang efektif ataupun yang lainnya, ya itu pun nanti si pembaca dari laporan investigasi kita itu dia akan menginterpretasikan laporan itu yang berbeda seperti itu. Oleh karena itu pengumpulan data atau informasi lokasi kecelakaan itu harus bisa mengcapture kronologi dari kejadian itu seperti itu. Misalnya yang pertama pengambilan foto. Jangan sampai pada saat pengambilan kita terlalu dekat. Gimana sih? Seperti harus dia helikopter view lah, bisa melihat posisinya di mana, kemudian root cause-nya atau alar pertamanya dari mana seperti itu. Ya, kemudian kita mengambil dari jarak dekat atau jarak jauh. Ya, kemudian itu misalnya ini dari tingkat kerusakannya ini, kemudian jalur kejadiannya itu dari jarak sini seperti itu. Ya, kemudian objek referensinya, ya dipastikan objek referensinya, kemudian ambil foto sebanyak-banyaknya. Nanti pada saat kita membuat laporan kita pilah. Ya, kemudian set tanggal pengambilan. Biasanya di kamera di handphone itu kita bisa mengset tanggal pengambilan di foto ya. Kemudian jangan cari sensasi ya. Ini bukan untuk selfie ya, Mas. Kadang saya mau selfie nih dekat unit yang rusak. Nah, ini dilarang seperti itu. Nah, ini contoh pengambilan fotonya ya. Seperti itu ya. Ini contoh ya kejadian di tempat kami. Ini kita lihat Hilux, Toyota Hilux menabrak bus atau bis ya, kemudian hancur seperti ini ya. Kemudian ini juga ada kasus ADT, articulate dump truck, yang dia terbalik. Nah, ini kan insiden sequence view from CHPP direction. Jadi ini kita lihat, ini kan 2 jalur ya, bisa kita lihat dari sisi kanan, sisi kiri seperti itu. Jadi kita bisa melihatkan kejadian itu ke pembaca investigasi atau laporan insiden kita. Oke, ini misalnya pengambilan foto ya yang di sisi cedera. Nah, ini juga nggak benar ini, sarung tangannya kok diambil ini ada daging ini seperti itu. Padahal ini bukan daging orang, ini daging yang lain. Kemudian contoh pengambilan foto kasus. Nah, ya kan, misalnya ini
ada si yang korban nih. Ini dari sisi jauh, kemudian kita zoom, kemudian kita jelaskan seperti itu. Ya, ini juga sama, misalnya ada kecelakaan di area tambang, misalnya ini posisi ekskavatornya seperti ini, kemudian kita zoom, ya mendekatkan, kemudian kita yang terakhir kita zoom bagian atau property damage-nya seperti itu. Ya. Kemudian sketsa. Nah, sketsa seperti ini, ya. Ini kasus yang tadi pengumpulan data ya. Misalnya ini ada LV dari sini, kemudian kita buat kayak semacam jalurnya ataupun bekas pijakannya dia, kemudian dia menabrak, terpelanting seperti ini. Kemudian kita detailkan berapa luas jalannya, kemudian di sini ada berapa jarak antar unitnya, kemudian juga kita juga jelaskan posisinya seperti itu. Ini kita lengkapi jaraknya satu unit dengan unit lain sekitar 22,7 meter misalnya. Kemudian juga di sini sudah ada tanda-tanda pengereman, kemudian unit yang setelah menabrak ini terpelanting 9,3 meter seperti itu. Nah, ini yang kita tampilkan pada laporan insiden. Ya, sebelum sesaat seperti itu. Ya, ini sebelumnya, kemudian dia nabrak, ini, kemudian dia terpelanting ke sini seperti itu. Ya, kalau kita ataupun pembaca itu melihat dari investigasi kecelakaan, kita bisa menganalisa, oh kecelakaannya seperti ini, seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menilai tingkat konsekuensi. Ya, jadi konsekuensi itu ada cedera, kita bedakan menjadi 3 ya di tempat kami, ada klasifikasi penyakit atau cederanya, kemudian dampak terhadap lingkungan, kemudian dampak dari keuangan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian konsekuensinya kita ada namanya tidak signifikan, insignifikan, minor, kecil, ya, kemudian sedang, besar, atau bencana. Nanti kita lihat nih, kalau suatu kecelakaan, misalnya di situ hanya pertolongan pertama ataupun si korban mengalami pertolongan pertama, berarti dia masuk kategori yang konsekuensi tidak signifikan. Atau misalnya di sini yang tadi kejadian ini, dia masuk kategori di mana? Jadi dia mengalami cedera berat yang berakibat hilangnya fungsi mata, penyakit akibat kerja, misalnya akut atau kronis yang menimbulkan cacat tetap. Dari kasus ini kan kita bisa lihat nih, misalnya kita masuk kategorikan mana, ya misalnya contoh seperti itu. Kemudian misalnya cedera lebih dari satu bagian tubuh. Nah, setelah kita bisa menentukan ini, nanti kita masukkan di dalam nilai tingkat risiko. Ya. Jadi ini konsekuensinya, misalnya kita bisa masukkan kategori yang besar, kemudian ini adalah kemungkinannya. Jadi kemungkinannya itu adalah hampir pasti, mungkin sekali, mungkin jarang atau sangat jarang. Misalnya kategori misalnya hampir pasti, kemungkinan skenario terjadinya risiko sangat tinggi dalam pekerjaan kecuali diadakan perubahan. Atau misalnya itu pernah terjadi lebih dari 1 kali di dalam industri dan kemungkinan pengulangannya kejadian jarang. Frekuensinya misalnya setiap 10 tahun. Nah, konsekuensinya besar, kemudian ini kemungkinannya jarang, nanti masuknya di mana? Ini adalah bagiannya ya, Bapak Ibu, ini adalah metriknya yang sudah permanen, jadi artinya kita sudah menilai nanti dari sini. Konsekuensi dari tabel yang kita lihat tadi, misalnya besar, kemudian kemungkinannya jarang, jadi nanti kita masuk potensinya nanti di sini, Pak, garis ditarik garis menurun, kemudian dari kemungkinan misalnya dia jarang ditarik garis mendatar. Nah, dia kategorinya masuk kategori H, yaitu tadi high atau besar. Ya, kemudian kalau misalnya nanti konsekuensinya suatu kasus misalnya sedang, ya, kemudian kemungkinannya mungkin, jadi nanti digaris garis menurun, kemudian digaris tarik garis mendatar, ya, kemungkinannya M, medium, seperti itu. Ya. Misalnya tadi kita baca ada kasus kecelakaan, misalnya si korbannya itu cedera, perbatasan kerja, dia bisa kembali kerja, tetapi ada pembatasan kerja.
yang saya bilang tadi, misalnya seorang mekanik atau seorang tukang tambal ban di suatu perusahaan, dia tidak bisa melakukan pekerjaannya sebagai mekanik, dia hanya bisa mencatat nih, misalnya. Masuk kategori sedang, kemudian kemungkinannya di sini, oh terjadi kecelakaan itu dalam kurun waktu setiap 5 tahun ada, jadi mungkin dia, jadi sedang sama mungkin kategorinya dia di sini medium seperti itu. Ya. Ini menentukan tingkat risiko kejadian. Jadi dari kasus kejadian itu kita menentukan tingkat risikonya. Ya. Kemudian ini juga sama, setelah kita menentukan potensi kejadian itu, kita masuk kategori membuat notifikasi kecelakaan. Jadi kalau misalnya di tempat kami, kalau kategorinya itu mulai dari bencana, itu kematian lebih dari 1 orang, kemudian besar, sedang, kecil, atau tidak signifikan. Nah, ini yang laporkan ke project manager nih. Kategori sedang sampai bencana ini ke pelapornya adalah project manager. Dilaporkan kepada siapa? General manager atau dan BOD atau board of director, direkturnya, kemudian seperti itu. Pelapornya bisa menggunakan lisan, ya, telepon, atau kita bisa menggunakan email. Kalau kategorinya konsekuensi kejadian itu kecil atau tidak signifikan, itu cukup dilaporkan ke project manager, nggak sampai ke general manager seperti itu. Nah, ini adalah metrik pelaporannya yang kita tentukan menggunakan tingkat risiko kejadian di atas tadi. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana kita membuat notifikasi kecelakaan. Ya, cara membuat notifikasi kecelakaan atau informasi awal kecelakaan. Nah, contoh misalnya di 2010 kemarin kita ada misalnya ada kecelakaan nih. Pada saat pekerjaan pengelasan bucket ya ekskavator, kalau di Jawa atau di tempat kita bego ya, panggilannya bego ekskavator. Kalau di Tambang itu ada ekskavator besar, Mas Mbak ya. Jadi ada perbaikan bucket yang untuk menggali ekskavator itu ya. Kemudian foreman-nya itu ataupun IP, injuries person ya. Jadi kalau pelaporan di investigasi itu kita tidak boleh menulis namanya. Jadi kalau misalnya dia mengalami cedera, kita panggil IP, injured person, ataupun inisial namanya seperti itu. Ya. Jadi si korban itu melakukan pekerjaan pengelasan, kemudian pada saat itu dia beristirahat sebentar di bawah bucket. Jadi di bawah bucket yang besar itu dia istirahat. Kemudian ada material yang menempel di dalam bucket itu yang menjatuh atau mengenai punggung dari si korban. Kemudian si korban itu teriak kesakitan dan didengar oleh mekanik yang bekerja di unit tersebut. Mekanik kemudian melaporkan kejadian itu pada pengawas dan IP atau orang yang mengalami cedera itu dievakuasi oleh pengawas ke klinik, dilakukan pemeriksaan seperti itu. Ya. Ini adalah notifikasi awal. Nah, seperti ini. Jadi untuk membuat notifikasi awal itu kita tidak wajib membuat detail dari investigasinya. Jadi kita hanya memberikan informasi awal bahwasanya terjadi kecelakaan ini seperti itu. Ada yang korban cedera enggak, ada kerusakan alat enggak, kita sampaikan. Ya, ini formnya, ya, cara pengisiannya. Ya, kemudian ini sudah ada tipe-tipenya atau misalnya tipe of event-nya atau tipe kejadiannya, nanti kita tinggal mencentang di sini seperti itu. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui atau melakukan investigasi awal, kemudian kita menyusun tim perencanaan investigasi. Ya, yang saya sampaikan tadi, kejadian itu masuk kategori first aid, ringan atau ya sedang, besar ataupun bencana. Nanti kita tentukan nih siapa leadernya, ya, siapa tim penyusun investigasinya, apakah cukup dilakukan investigasi manajemen dari internal, misalnya area ownernya, ataupun harus dilakukan investigasi yang melibatkan tim besar, tim khusus, misalnya mendatangkan BOD ya, dari head office seperti itu. Atau misalnya di situ penyusunan itu juga sebagai pertimbangan dari peraturan pemerintah. Ya, kemudian persyaratan dari klien atau potensi konflik kepentingan, misalnya oh ini karena nanti akan konflik ini karena melibatkan 2 unit seperti itu.
variasi keahlian, kemudian juga kita libatkan tenaga ahli atau pakar, technical expert. Biasanya misalnya dilihat dulu dari kasusnya, misalnya ada kasus sistem brake-nya tidak berfungsi seperti itu, atau malfunction brake. Jadi si unit itu pada saat turunan dia menabrak tanggul. Dan kita investigasi kenapa sistem pengeremnya tidak berfungsi. Nah, itu harus dilakukan seperti itu. Oke, ini tadi penyusunannya ya. Ini yang melakukan memimpin investigasi itu kalau misalnya kategori perusahaan kecelakaan yang besar, moderat ataupun yang katastrofis harus dipimpin oleh general manager. Kalau kategorinya minor itu cukup project manager seperti itu. Kalau tidak signifikan cukup project departemen atau area manajernya seperti itu. Oke. Kemudian penyusunan tim penyanaan investigasi, pembahasan saat briefing ya. Seperti itu. Penentuan ruang lingkup atau skop investigasi. Kita rencanakan dulu misalnya alokasi waktunya, tempat di mana, kemudian pembagian tugas, pengumpulan data, dokumen yang akan kita kumpulkan pada saat kita melakukan evaluasi ataupun di lokasi kejadian, kemudian kita merencanakan interview dengan korban, dengan misalnya saksi ataupun pengawasnya seperti itu. Kemudian kita melakukan rencana visit ulang, rekonstruksi jika diperlukan nih, rekonstruksi kejadian seperti itu. Kemudian menentukan frekuensi ataupun waktu meeting tim. Kadang kan di perusahaan itu misalnya investigasi itu dilakukan atau dipimpin oleh project management. Nah, kita harus menentukan atau membuat waktu jadwal kapan kita melakukan investigasi dengan manajemen seperti itu. Kemudian menentukan target penyelesaian investigasi dan pembuatan laporan final. Jadi ini harus juga segera diselesaikan, jangan sampai investigasinya berlarut-larut, kemudian unitnya tidak bisa dievakuasi, digunakan, diperbaiki, nah itu membutuhkan waktu yang cukup lama seperti itu. Kemudian mengumpulkan informasi dan menganalisa fakta-fakta kecelakaan. Nah, kalau pengumpulan data, kita di tempat kami ada namanya PIPO ya. PIPO itu dari People, Environment, Equipment, Procedure, Organization. Jadi kita pengumpulan data kecelakaan itu kita lihat dulu orangnya ya. Ini kita investigasi bagaimana orangnya, apakah dia cukup istirahat, misalnya mengalami kecelakaan, apakah dia fatigue pada saat kejadian, kelelahan. Kemudian misalnya dia cukup istirahat enggak sebelumnya. Pada saat dia belum kerja, ada screening, berapa jam dia istirahat, kemudian dia pada saat itu bekerjanya sambil bersanda gurau enggak, atau dia fokus enggak melakukan pekerjaan. Ya. Kemudian environment-nya, kondisi sekitarnya, atau misalnya areanya gimana, sempit, licin, atau kalau misalnya malam hari kurang pencahayaan seperti itu. Kemudian equipment-nya artinya di sini apakah equipment-nya dalam kondisi yang layak digunakan. Pada saat sebelum melakukan pekerjaan dia melakukan pemeriksaan enggak, restart check, kondisinya bagaimana, aman enggak, layak enggak, seperti itu. Kemudian prosedurnya, ya, prosedur, apakah prosedur ini sudah ada, prosedur pengoperasian dump truck misalnya di area tambang, apakah prosedurnya sudah ada, apakah sudah disosialisasikan, apakah orang yang terlibat ataupun operator dump truck ini sudah mengetahui atau paham prosedurnya. Kemudian bagaimana organisasi di sini adalah manajemen seperti itu. Nah, ini adalah praktikal pengumpulan pemilihan data PIPO ya. People, Equipment, Environment, Prosedur dan Organization itu. Nah, yang ketiga selanjutnya adalah kitab penyusunan sequence of event SOE ya. Ini adalah bagian yang menggambarkan urutan kejadian kecelakaan yang logis dan dapat membantu mengarahkan proses investigasi secara analisis. Kita membuat SOE, sequence of event dari kecelakaan itu seperti itu ya. Misalnya di sini data yang kita miliki misalnya analisa dari witness form atau laporan saksi,
orang yang terlibat, kemudian pengawasnya ataupun saksi mata, seperti itu. Kemudian dokumen-dokumen terkait misalnya foto, sketsa lokasi kejadian, seperti itu. Nah, dari data-data itu nanti kita membuat namanya sequence of event. Jadi kita ada tahapan-tahapan kejadian, sehingga pada saat kita menentukan proses investigasi itu dapat mengarah proses investigasi serta analisanya. Ya. Nah, kasusnya seperti ini, kita lihat. Ya, ini adalah contoh pembuatan SOE, sequence of event. Nah, ini sebenarnya sama seperti yang teori domino tadi ya, dampak kerugian setelah kejadian. Eventnya, kemudian event keempatnya, event ketiga, event kedua, event persatu. Ini ada keterkaitannya seperti itu. Jadi ingat, kejadian atau event itu sebenarnya bukan penyebab kecelakaan. Ini untuk memudahkan kita proses investigasi kecelakaan. Ini yang sesudah, setelah event kecelakaan, ini yang saat kejadian, kemudian ini sebelum. Nah, ini kita bedakan menjadi 3. Dampak setelah kejadian, saat kejadian, kemudian sebelum kejadian. Seperti itu. Nah, contoh dari kejadian yang saya bacakan tadi ya, saya sampaikan tadi, ada welder atau tukang las yang tertimpa bongkahan tanah pada saat dia istirahat di bawah bucket ekskavator Liber, ya, seperti ini. Nah, kita lihat nih eventnya kan ini saat kejadian welder atau tukang las itu tertimpa bongkahan tanah. Kemudian akibatnya apa ini? Tulang belikatnya patah, tulang belikat si weldernya ini patah. Kemudian event yang kelima adalah si welder ini dievakuasi ke klinik. Nah, kalau kita runtut ke belakang, ya, event pertama ada apa yang dia lakukan? Yang pertama adalah si welder atau tukang las ini dia mempersiapkan alat peralatan untuk melakukan pekerjaan. Kemudian event kedua, si welder melakukan pekerjaan gojing atau melakukan menggali seperti itu. Nah, pertanyaan sistem PEPO tadi ya, dokumen atau sistem proteksi yang ada, ya. Kita lihat dulu witness-nya, witness form atau laporan dari kesaksian, witness form kesaksian. Bisa kesaksian si korban sendiri, kemudian si saksinya atau pengawasnya seperti itu. Kemudian foto, sketsa, kemudian catatan jam tidur mekanik. Nanti sebelum melakukan pekerjaan itu di tempat kami dicatat dulu berapa jam kamu istirahat. Misalnya minimum 6 jam yang dia katakan siap bekerja. Kalau misalnya dia kurang dari 6 jam, maka si pengawasnya itu dipersilahkan atau tidak diperbolehkan dia melakukan pekerjaan. Dia di waktu untuk istirahat seperti itu. Kemudian ada catatan kompetensi mekanik atau driver misalnya. Ada enggak dia sudah mendapatkan training untuk melakukan pekerjaan pengawasan misalnya. Kemudian catatan kondisi parkir LV, perbaikan doser misalnya. Kemudian catatan kondisi unit, standar operasional prosedur parkir LV, jaha perbaikan doser tambang, ini dokumen. Kemudian klarifikasi fakta dan prosedur. Jadi misalnya ini dokumen sistem proteksi yang ada. Kemudian kita klarifikasi nih, implementasi SOP-nya sudah benar belum? Misalnya kondisi kesehatan mekanik ataupun si pengawas ini, tukang las. Apakah dia cukup istirahat, kondisinya sehat? Wah, nggak enak nih. Atau kondisinya lagi nggak enak badan, seperti itu. Kemudian kondisi LV, lokasi perbaikan, apakah cukup penerangannya, tidak sempit, tampak rambu-rambunya, seperti itu. Kemudian komunikasi saat sebelum terjadi kecelakaan, apakah si korban atau welder misalnya ada komunikasi dengan rekan kerjanya atau dikomunikasikan dengan atasannya, seperti itu. Kemudian posisi mekanik saat dia melakukan perbaikan, seperti apa. Ya, seperti itu. Oke, kemudian ini pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke PIPO tadi ya. People, equipment, environment, prosedur, dan organisasi, seperti itu. Ya. Nah ini kalau kita istilahnya melakukan interview atau pertanyaan terbuka ya kepada si korban, saksi maupun pengawasnya. Kita biasa menggunakan 5W1H ya.
where, when, why, who, kemudian how, seperti itu. Ini kita tanyakan. Kemudian pertanyaan tutup. Pertanyaan tutup itu nanti jawabannya ya atau tidak. Apakah Anda menggunakan apakah? Nah itu sudah nanti teknik dari proses investigasi. Kemudian pertanyaan menyelidiki atau probing. Beberapa pertanyaan untuk satu topik permasalahan, gabungan pertanyaan dari terbuka tertutup. Jadi kita bisa menggabungkan dari pertanyaan 5W1H dan pertanyaan tertutup. Ya, bisa dijawab ya atau tidak. Kemudian pertanyaan mengarahkan, pertanyaan yang jawabannya diinginkan oleh si penanya. Ya, ini proses dari investigasi itu. Ya. Contoh misalnya people-nya, gimana? Orangnya itu, apakah dia dalam kondisi yang tadi yang sampaikan cukup istirahat enggak? Pada saat melakukan pekerjaan dia fatigue enggak, lelah enggak ini? Kemudian kompetensinya, apakah dia sudah training atau sudah mendapatkan sertifikasi untuk proses pengelasan? Bagaimana kebiasaan dia melakukan pekerjaan? Kemudian pengalamannya, ya, kemudian equipment, kondisi alatnya, desain alatnya, apakah alatnya rusak, ya, apakah dalam kondisi yang baik, kemudian environment-nya, kondisi cuaca, penerangannya, housekeeping, dan lain sebagainya. Prosedurnya, untuk prosedur itu seperti SOP itu standar operasional prosedur, atau kalau WI itu work instruction, kalau JHA itu job hazard analysis, kemudian kalau GDL itu guideline, kemudian OMM itu operational maintenance kayak SOP manual, kemudian aturan dan lain-lainnya. Kemudian organization work order, instruksi atau perintah kerja, kemudian komunikasi dari pekerjanya seperti itu. Oke, kemudian proses interview investigasi yang tadi sama ya, kita kumpulkan data dari people, equipment, environment, prosedur, kemudian organization, ya seperti itu. Nah, kemudian mengumpulkan informasi proses interview dari si pekerjanya ataupun korban, saksi dan lain sebagainya. Yang pertama kita atur tempat interview. Jangan sampai pada saat kita melakukan interview itu antara korban dengan saksi kita jadikan satu tempat. Nanti kita mendapatkan data yang tidak valid ya antara si A si B, pasti seperti itu. Kemudian dilakukan segera mungkin ya. Jangan biarkan berunding. Jadi kita pisahkan misalnya di ruangan A, kemudian yang satu nanti di tempat yang lain seperti itu ya. Kemudian terpisah ya, kemudian konfirmasi faktanya, terapkan dua prinsip ya, jurdil dan praduga tidak bersalah ya. Kemudian sampaikan maksud dan tujuan dari interview si korban maupun si saksi itu. Kemudian yang terakhir adalah ucapan terima kasih seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan data dari proses interview dari korban itu, kemudian kita kumpulkan informasi, jangan menduga atau berprasangka tanpa fakta. Kemudian kita recheck, cross-check bila ragu. Ya, dari data itu nanti kita cek. Jadi jangan sampai hanya kita percaya satu orang nih, ya, seperti itu. Kemudian perbaiki sequence of event berdasarkan informasi terbaru. Misalnya kita sudah membuat sequence of event yang tadi, kemudian data yang dari interview itu kita dapatkan, beda sekalinya ataupun ada perubahan. Nanti kita perbaiki sequence of event yang telah kita buat, kemudian kita buat list kesalahan perubahan pada FIFO setiap event, kemudian kita tentukan list kesalahan berdasarkan teori domino, ya seperti corrective personal factor, job factor, ya seperti itu. Kemudian kita memudahkan kerjakan kerjakan di atas post-it. Ini contoh kejadian yang lainnya. Kemudian proses menganalisa fakta yang sudah terkumpul untuk menentukan faktor penyebab mengapa insiden tersebut bisa terjadi dan menentukan sesuatu yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Misalnya jawaban pada suatu dalam pertanyaan why adalah faktor penyebab yang harus dikendalikan
dan dikontrol. Penyebab yang diangkat adalah penyebab yang ada direkomendasikan atau tidak ada tindakan praktis untuk mencegah tindakan terulang kembali. Jadi kalau misalnya kita sudah menemukan why atau penyebab dari suatu kejadian itu, sehingga kita bisa menentukan corrective action atau rekomendasi dari tindakan perbaikan. Misalnya contoh, kenapa dia kok beristirahat di bawah buket misalnya. Nah, itu why-nya kan. Atau pertanyaan kenapa ya kan. Oh, berarti si pekerja ini kurang istirahat nih, atau si pekerja ini tidak ada tempat istirahat. Nah, dari kita setelah menemukan why-nya itu, penyebab dari faktor kecelakaan itu, kita bisa menentukan rekomendasi perbaikannya. Rekomendasinya misalnya manajemen membuat roster pekerjaan setelah 1 minggu kerja, 1 hari off atau 1 hari libur. Atau kita bisa merubah cara kerjanya. Biasanya yang 1 hari 12 jam kita rubah menjadi 10 jam. Atau misalnya dari why-nya tadi kita dapatkan tidak ada tempat istirahat sehingga si pekerja itu istirahat di bawah buket. Nanti kita bisa rekomendasikan kita menyiapkan tempat istirahat atau shelter atau pondok untuk istirahat seperti itu. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah kelompokkan setiap penyebab yang diangkat dalam laporan ke dalam snapshot, ya, penyebab langsung direct cause, kemudian kalau direct cause itu kan tindakan tidak aman, unsafe action, kondisi tidak aman, unsafe condition, penyebab dasar basic cause, ya, basic cause itu dari faktor pekerjaannya maupun dari faktor personalnya seperti itu. Oke. Ini misalnya hasil penemuan nomor kontak yang relevan terhadap analisa diskusi tim investigasi akan menentukan nomor penyebab langsung. Ya. Misalnya penyebab langsung tidak penyebab langsung bisa muncul lebih dari 1 dari kondisi maupun tindakan tidak aman. Jadi contoh tadi penyebab langsungnya tidak hanya 1, mungkin ada 2 nih. Yang pertama dia kurang istirahat, yang kedua tidak ada tempat istirahat sehingga dia istirahat di bawah buket seperti itu. Pun juga sama, penyebab dasar yang dipilih bisa muncul lebih dari 1 baik dari faktor perorangan maupun dari pekerjaannya. Dan tindakan perbaikan dianalisa sesuai dengan faktor penyebab dasar dan tim investigasi menganalisa tindakan perbaikan yang sesuai dengan nomor pilihan yang sudah diarahkan menganalisa yang perlu diperbaiki seperti itu. Ya. Kemudian kalau ini contoh kasus kecelakaan bagian secat, ya, tipe kontaknya, kemudian penyebab langsungnya apa, penyebab dasar seperti itu. Nah, ini tujuannya nanti kalau misalnya kita waktu yang panjang ya, karena ini kita hanya pelatihan sebentar, nanti kita bisa lihat misalnya tipe of kontaknya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita bisa menentukan tipe kontaknya, kemudian penyebabnya apa. Kita membuat sequence of event, kemudian kita bisa menentukan penyebab dasar untuk menentukan corrective action-nya. Seperti itu. Ya, kemudian rekomendasi setiap penyebab dari yang diangkat harus memenuhi salah satu atau lebih rekomendasi perbaikan. Dari rekomendasi perbaikan, gunakan prinsip pengendalian risiko. Ini harus berurutan ya, eliminasi, substitusi, engineering, administrasi, dan yang terakhir adalah alat pelindung diri. Jadi kalau misalnya kita melakukan prinsip hierarki kontrol, taruhlah yang penyusunan itu eliminasi, substitusi itu angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tidak boleh membuat hierarki atau prinsip pengendalian itu 1, 2, 3, 4, 5. Kita rubah nih 4, 3, 2, 1. Tidak boleh seperti itu, kecuali memang kalau pengendalian eliminasi itu tidak ada. Oh, berarti eliminasinya tidak ada, kita turun ke substitusi. Substitusi nggak ada, kita engineering. Kemudian yang selanjutnya administrasi, dan yang terakhir adalah alat pelindung diri. Jangan setiap rekomendasi perbaikan kita masukkan alat pelindung diri, langsung alat pelindung diri, itu tidak benar. Ya. Kemudian setiap rekomendasi harus ada tanggung jawabnya. Dituliskan nama, bukan jabatan, kemudian didapatkan persetujuan dari yang bersangkutan dan atasannya.
kita tentukan tanggal realistis untuk penyelesaian pelaksanaan setiap rekomendasi atau tindakan perbaikan. Jadi kita harus tuliskan nama penanggung jawabnya. Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan perbaikan seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima adalah penyusunan rekomendasi. Pastikan rekomendasi yang dibuat tidak menimbulkan bahaya kecelakaan yang baru. Ya, kita lihat nih, setelah kita investigasi, kemudian kita membuat rekomendasi. Wah, jangan sampai rekomendasi yang kita buat itu kemungkinan bisa menyebabkan bahaya atau kecelakaan yang baru. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan prinsip hierarki kontrol. Yang saya tadi sampaikan, eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi, yang terakhir alat pelindung diri. Dan yang ketiga, tidak kalah penting adalah kita menerapkan prinsip SMART. SMART itu specific, measurable, achievable, reasonable, dan teamable. Jadi pada saat kita menentukan rekomendasi itu pastikan spesifik nih. Jangan sampai rekomendasi yang kita buat itu melebar kemana-mana. Kemudian measurable, apakah bisa diukur nih? Bisa tercapai nggak? Acceptable. Kemudian reasonable, masuk akal nggak ini kira? Kemudian yang terakhir adalah teamable, penyusunannya, ya waktunya seperti itu. Kemudian ada PIC, nama orangnya. Ya. Misalnya PIC-nya siapa? Head of department yang mengalami kecelakaan. Itu juga nanti kita tentukan batas waktu rekomendasinya. Ya, kalau di tempat kami nanti ada pengingatnya menggunakan sistem Cipro ya. Jadi ada aplikasi gitu. Nanti siapa yang jadi PIC perbaikan itu nanti akan ada notifikasi secara otomatis. Ya, kemudian setiap rekomendasi harus diuji dengan 6 faktor penguji. Ya. Tingkat kritis pencegahan insiden, waktu penyelesaiannya, kemudian kos atau biaya pelaksanaannya, jangkauan rekomendasinya, penanggung jawab, dan alternatif. Kemudian dari rekomendasi itu, project review hasil investigasi harus direview oleh project management. Ya. Dipastikan valid, ya, kemudian penanggung jawabnya, insiden dan rekomendasi, kemudian review jika perlu, seperti itu. Ya. Kemudian penyusunan setelah direview oleh project management, karena kalau tindakan perbaikan dari suatu insiden itu pasti membutuhkan cost atau biaya. Nah, itu harus ditelaah oleh manajemen, cost yang dikeluarkannya apakah sesuai dengan rekomendasi tindakan kejadian A atau insiden A. Ya. Itu direview jika sudah oke, sudah tidak ada masalah, kemudian PIC penyusunan laporan. Ya. Setelah selesai proses investigasi itu, kemudian kita buat laporan investigasi, ya, menggunakan form report, form format, atau kalau misalnya kita di perusahaan ataupun di instansi, misalnya kita menggunakan aplikasi insiden report seperti itu. Kemudian penutupan kasus insiden, ya. Kasus insiden itu ditutup di close jika notifikasi internal dan eksternal yang perlu telah dilaksanakan. Notifikasi itu informasi, kemudian notifikasi di awal, ya, laporan insiden notifikasi awal. Kemudian yang kedua, proses investigasi kecelakaan sudah dinyatakan selesai oleh pimpinan investigasi. Kemudian laporan investigasi kecelakaan sudah selesai dan disusun serta distribusikan kepada pihak yang terkait. Seperti itu. Kemudian rekomendasi tindakan untuk mencegah terulangannya kecelakaan sudah atau sedang dilakukan, ya, corrective action itu seperti itu. Kemudian penutup kasus kecelakaan sesuai dengan metrik investigasi. Jadi setelah selesai urutan-urutan tadi, jalankan, kasus kecelakaan itu bisa dinyatakan close. Ya. Artinya kalau rekomendasi perbaikan itu setelah kita distribusikan kepada PIC-nya, kemudian PIC diberikan tenggang waktu untuk melakukan perbaikan, kemudian nanti dari si PIC nanti kita mintakan evidence-nya. Misalnya ada perbaikan jalan nih, karena jalannya licin, harus dilakukan perbaikan. Itu nanti si PIC-nya harus melakukan perbaikan jalan, kemudian PIC ada evidence-nya yang harus dikirim untuk di-submit ke laporan insiden. Oke, itu tadi laporan ataupun step-step laporan insiden. Jadi kesimpulannya adalah
investigasi kecelakaan itu adalah keahlian dan perlu dilatih. Jadi kalau misalnya teman-teman, Mas Mbak itu nantinya akan berkecimpung di dunia kerja, ya kan, untuk dapat proses investigasi itu nanti ada keahlian atau ada sertifikasi, kemudian juga perlu dilatih dengan studi kasus, dengan studi kasus maupun ada kasus kecelakaan langsung, jadi terlibat proses investigasi kecelakaan. Nah, kalau untuk investigasi kecelakaan ini trainingnya kalau nggak salah 3 hari itu. Bu Ani mungkin lebih paham juga, tahu untuk sertifikasi investigasi kecelakaan, ya. Kemudian yang selanjutnya bahkan SCAT mempermudah proses investigasi. Jadi kalau tadi kita lihat ada salah satu tukang las yang dia istirahat di bawah paket terkena material, kemudian kita lihat SCAT-nya. Ini tujuannya untuk mempermudah proses investigasi, namun prosesnya harus dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang rasional. Kemudian yang selanjutnya, proses investigasi yang benar akan mengurangi jumlah dan tingkat keparahan kasus kecelakaan. Jadi kalau kita runtut dari tujuan investigasi kecelakaan tadi adalah mengetahui penyebab dasar dari kecelakaan itu, kemudian kita bisa menentukan corrective action atau tindakan perbaikan agar kecelakaan itu tidak terjadi di kemudian hari seperti itu. Itu saya kira untuk saya kembalikan ke Bu Ani. Selamat siang. Atau Mbak siapa ya tadi? Lupa saya, Mbak Aisyah, siapa yang jadi moderator? Silakan. Pak Doni, Mbak tadi yang saya mintain tolong Mbak Putri. Sebenarnya PJ-nya Mas Renaldi. Saya lupa, nggak apa-apa ya. Mas Renaldi ya. Mbak Putri silahkan dibantu untuk moderator. Mbak Putri monitor. Putri. Halo. Mbak Putri monitor. Masih join apa? Oh, sinyalnya kurang ini. Baik. Ya. Oke, baik. Silahkan buat teman-teman yang mau bertanya ke Pak Doni, dipersilahkan raise hand kalau mau bertanya langsung ya. Kalau tidak bisa ditulis di kolom chat. Silahkan. Jadi mata kuliah topik terkait dengan insiden investigasi ini saya menambah aja ya sharing. Ini adalah bagian dari mata kuliah analisa kecelakaan kerja. Jadi kalau yang Ibu sampaikan nanti terkait dengan analisa kecelakaan kerja itu adalah teori-teori kecelakaan, kemudian nanti ada teori kecelakaan, kemudian aturan terkait dengan regulasi statistik pelaporan kecelakaan kerja. Nah, untuk yang insiden investigasi ini bagian dari topik tersebut. Kemudian untuk topik ini, insiden investigasi ini ada sertifikasinya teman-teman ya. Jadi ada sertifikasi formal dari BNSP. Ya, dari BNSP. Nanti misalkan kita bekerja di satu perusahaan itu nanti akan diikutkan dalam sertifikasi kompetensi terkait dengan insiden investigasi ini. Jadi teman-teman yang atau tenaga yang sebelum ditunjuk menjadi tim investigator itu nanti akan diikutkan pelatihan dulu. Materinya nggak jauh berbeda seperti yang disampaikan oleh Pak Doni. Jadi teman-teman ini beruntung sekali ya, istilahnya sudah mendapatkan materi pembelajaran di awal. Jadi nanti misalkan nanti sudah lulus mau ikut pelatihan terkait dengan insiden investigasi,
paling tidak sudah ada gambaran dan sudah ada sedikit pemahaman terkait dengan topiknya. Kemudian nanti untuk prakteknya untuk prakteknya kan kita karena terkendala COVID ini ya, jadi belum bisa praktek. Nah, ini nanti lebih ke arah studi kasus ya. Nanti insya Allah nanti bisa Ibu berikan tugas terkait dengan topik insiden investigasi ini. Jadi nanti ada studi kasus, kemudian bagaimana cara alur investigasi yang sudah disampaikan Pak Doni nanti bisa kita praktekkan dari studi kasus ini. Kalau misalkan di Pak Doni ada nggak contoh studi kasus? Oh ya, satu lagi, SCAT ini adalah bagian dari salah satu metode dalam investigasi ya. Jadi metode untuk investigasi itu banyak sekali, ada beberapa macam metode. Cuma kalau di perusahaan tambang kebanyakan menggunakan metode SCAT ya. Iya, kalau untuk studi kasus sih yang tadi yang saya sudah kita bahas ya Bu Ani, salah satu kecelakaan welder atau tukang las yang tertimpa tanah saat dia istirahat itu kan tadi yang kita bahas salah satu studi kasus. Ya seperti itu. Sebenarnya kalau untuk proses investigasi karena tahu metode investigasi itu juga memang udah banyak ya. Salah satunya kita itu ada taproot ya. Cuman karena kita kembali lagi ke yang proses investigasi itu pengawas atau supervisornya gitu kan yang terlibat kecelakaan itu. Jadi untuk mempermudah sebenarnya untuk proses investigasi itu kita menggunakan SCAT gitu. Untuk proses investigasinya, karena kalau kita menggunakan taproot itu ya memang detail gitu kan, maksudnya untuk itu sebenarnya untuk mempermudah aja proses investigasinya. Cuman kita di tempat kami itu mempermudah menggunakan SCAT agar bisa menentukan event by event setiap kecelakaan kita runtut ke belakang nih eventnya seperti itu Bu. Ini ada Mas Toyib, ada yang mau ditanyakan Mas Toyib? Kalau nggak ada yang bertanya, nanti Pak Doni yang bertanya ya, Pak Doni ya. Silahkan bisa acak Pak Doni, bisa bertanya. Ini ada 18 mahasiswa ini Pak Doni. Bisa ditanya, dicek ya, di cross check apakah tadi yang disampaikan masuk apa enggak nih Pak Doni. Ada 18 mahasiswa ini Pak Doni. Bisa ditanya aja Pak Doni, nggak apa-apa Pak Doni. Nggak apa-apa Bu, kalau misalnya nanti kalau mau minta filenya nanti bisa saya kirim aja ke Bu Ani. Bu Ani, saya izin tanya Bu. Ya, silakan. Silakan Mbak. Pak Ais. Kemut ini Mbak Ais suaranya. Iya Pak, mohon maaf sebelumnya saya izin bertanya terkait dengan investigasi kecelakaan yang dilakukan oleh tenaga ahli kesehatan masyarakat, terkhusus di bidang K3, dengan investigasi kecelakaan yang dilakukan oleh seorang ahli forensik. Itu sebenarnya berbeda atau ada terkaitannya gitu ya Pak, bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu Pak. Oke. Ya, langsung dijawab kah Bu Ani gimana nih? Mangga Pak Doni langsung dijawab. Ya, kalau maksudnya yang saya sampaikan tadi untuk tenaga ahli di sini bukan serta-merta misalnya ahli forensik seperti itu ya Mbak Ais. Jadi kalau misalnya nanti baik kasus, taruhlah misalnya ada yang saya sampaikan tadi, misalnya ada kecelakaan unit yang dia menabrak tanggul pada saat turunan seperti itu. Nah, kalau kasus seperti itu kan nanti kita akan mengetahui dari keterangan dari si korban atau korban, misalnya di situ ada supir samtraknya, kemudian misalnya di situ ada spotter atau ada si yang memandu pergerakan itu, kemudian ada si pengawasnya di situ. Nah, dari masing-masing korban, kemudian nanti ada saksi mata langsung, kemudian nanti ada pengawas, nanti kan dia akan melakukan membuat
keterangan dari investigasi itu. Nanti kita butuhkan saksi ahli di sini untuk proses investigasi untuk kasus yang tadi. Kita melihat dari technical expert dari si alatnya. Misalnya alat itu dari unit dump truck Iveco. Jadi kita lihat nih Iveco ini apakah pada saat turunan itu truknya sistem pengeremannya atau bisa malfunction sendiri atau tiba-tiba dia ngeblong nih nggak bisa ngerem. Kemudian kita lihat maintenance record dari si perbaikan itu gitu. Nah, kemudian bagaimana mekanismenya kita lihat dari posisi gigi. Nah, itu maksudnya adalah technical expert ahli untuk kasus kejadian kasus dump truck menabrak tanggul. Nah, beda lagi nanti misalnya dari K3 nih, ahli K3. Nah, yang sampaikan Mbak Bu Ani tadi kalau untuk kasus proses investigasi itu si orangnya itu harus dilakukan sertifikasi. Artinya sertifikasi di sini untuk proses investigasinya. Beda juga nanti misalnya ada kasus lain ini, misalnya kasus si pekerja yang melakukan pengoperasian fatigue nih. Nah, kita nanti juga libatkan saksi ahli misalnya di situ dari pihak medis, dokter, atau misalnya kita dari misalnya perusahaan di tempat saya ini cerita kemarin itu beberapa kasus kecelakaan karena fatigue. Ya, kita sudah menambahkan device kamera fatigue, kemudian kita mereduce kecepatan unit menggunakan lock, itu kan kecepatannya maksimum 40 kilo. Tapi masih ada kasus kecelakaan lagi. Makanya dari manajemen kami perusahaan itu memanggil saksi ahli ataupun tenaga ahli yang tahu nih kasus dengan kasus pengoperasian alat berat ini seperti itu yang dimaksud nama saksi ahli. Nah, kalau untuk yang saksi ahli yang sampaikan Mbak Ais tadi misalnya ahli forensik ataupun ahli dari K3 misalnya ahli itu nanti kasusnya akan beda. Kalau forensik mungkin arahnya nanti ke ini ya visum ataupun korban seperti itu. Kalau nanti ahli dari K3 nanti generate artinya kita memfokuskan atau membuat laporan dari suatu kecelakaan seperti itu Mbak Ais. Jadi kalau konteks yang saya sampaikan tadi sebenarnya saksi ahli itu kita nanti lihat atau based on kejadiannya, based on kejadian artinya bisa dibilang saksi ahli itu karena dia expert di bidangnya, misalnya expert di bidang perbaikan alat. Nah, kita panggil dia saksinya, kita tanyai keterangannya mengenai alat A. Kemudian misalnya ahli expert di masalah fatigue atau expert di bidang misalnya pembuatan tambang itu atau misalnya di situ membuat drawing tambang. Jadi kita misalnya ada longsor nih, ada kejadian longsor di area tambang A misalnya. Jadi nanti di situ kan kita selain menginterogasi atau membuat laporan investigasi si pekerjanya, mungkin diperlukan juga drawing ataupun cara penambangannya. Nah, itu kita bisa mendatangkan saksi ahli misalnya engineering yang khusus drawing untuk area proses penambangan seperti itu Mbak Is. Kira-kira seperti itu yang saya sampaikan. Ada mau disampaikan lagi feedback silakan atau Bu Ani mau nambahkan? Silakan. Dari saya cukup Pak Doni. Ya. Belum ada. Ada yang lain atau cukup? Mohon maaf, saya ingin bertanya Pak Doni. Silakan Pak Hikmatu Maulana. Ya, terima kasih Pak Doni. Saya ingin bertanya. Tadi kan di Bapak menjelaskan untuk dalam tahapan proses investigasi itu kan dibentuk tim susunan perencanaan investigasi. Nah, itu saya ingin menanyakan apakah dibuatnya tim susun perencanaan investigasi ini ketika ada suatu kecelakaan saja, ataukah memang di suatu perusahaan itu memang sudah ada bidang atau susunan untuk investigasi tersendiri, ataukah memang kayak masuk untuk organisasi untuk investigasi seperti itu, Pak? Oke, terima kasih Pak Mas Hikmatu ya. Oke, jadi untuk perencanaan investigasi itu yang sebenarnya kalau ini saya bicara dengan
best practice yang ada di tempat kami ya. Jadi untuk penyelesaian investigasi sebenarnya yang terlibat dalam proses investigasi itu pertama adalah si pengawas. Yang kedua timnya, tim pekerjaan itu terlibat karena dia tahu nih day to day-nya, setiap harinya dia bekerja dengan si pekerja itu, dia tahu tabiatnya, dia tahu karakteristiknya orang itu, dia tahu bagaimana cara komunikasi dengan orang itu, karena di tempat kerja itu karakter orang beda-beda. Culture dari sini kan si pengawas itu. Jadi pengawas itu yang terlibat dalam investigasi kecelakaan. Nah, kemudian perencanaan, tim perencanaan dimaksud yang saya sampaikan tadi itu siapa yang melider atau siapa yang memimpin proses investigasi. Nah, kalau proses investigasi yang melider itu based on kategori atau jenis dari kecelakaan. Misalnya kecelakaan itu kategorinya ringan atau dia insignifikan sampai minor, itu hanya cukup dipimpin oleh head departemen. Misalnya pekerjaan di operation atau di konstruksi misalnya. Jadi head departemen atau superintendent dari si operation ini dia nge-lead. Nanti pesertanya atau membernya dari si pengawasnya, kemudian ada misalnya dari saksi matanya, kemudian dari SHE. Kemudian misalnya kecelakaan itu kategorinya medium sampai ke besar. Yang saya sampaikan tadi, nanti kita runtut nih, ada metriknya. Misalnya ada yang sampai medical treatment, ada kerusakan yang harus diperbaiki sekian US dollar. Nanti selain perencanaan investigasi dilakukan oleh pengawasnya, akan dipimpin oleh project manager. Ya, project manager. Nah, kemudian yang terakhir, misalnya pekerjaan itu menyebabkan fatality nih, atau dia masuk kategori yang besar. Nah, itu akan dipimpin oleh general manager atau BOD, board of director. Jadi itu yang ngelit untuk investigasi gitu, Mas Hikmatu. Jadi untuk sebenarnya bukan kita sudah timnya memang untuk para pengawas, kemudian para safety, dan juga untuk leader manajemen itu masing-masing dia sudah kita berikan pembekalan investigasi. Jadi nanti setiap ada kecelakaan walau alam kita nggak inginkan, nanti sudah setelah kita membuat notifikasi awal, nanti kita bisa menentukan nih, oh ini masuk kategori ringan, oh berarti yang lead LTI ini atau fatality, nanti bisa masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, itu seperti itu, masih mampu. Ada feedback? Silakan. Maaf, tadi yang tanya itu Mas David Maruli, Pak. Oh, Mas David ya? Sorry. Iya. Oke, Mas David. Oke, seperti itu Mas David. Maaf, salah. Saya lihat Rex hand Mas Hikmatu. Silakan. Ya, ini saya baru mau bertanya, Pak. Ya, siap. Ya, ini terkait pertanyaan saya cukup taktikal aja, taktis yang di lapangan yang sudah terjadi beberapa bulan lalu, beberapa saat lalu, yaitu tentang kasus kejadian kebakaran di kilang minyak Pertamina Cilacap. Iya. Yang saya baca di berita itu investigator melibatkan banyak pihak, termasuk dari polisian, dari luar negeri, ya. Oh, iya. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah di sini isu yang beredar adalah banyak di berita media mengatakan penyebab dari kebakaran di kilang minyak tersebut karena sambaran petir. Namun ada lain pihak yang mengatakan bahwasanya ini kejadian yang disengaja terkait dengan bisa dikatakan unsur perpolitikan di Indonesia, mau kecelakaan scarcity BBM dan lain-lain. Nah, maksud saya apakah ini ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah
apakah ada jangka waktu untuk investigasi tersebut sampai dibuat laporan dan hasil investigasinya seperti apa, itu apakah ada jangka waktunya? Yang kedua, jika kejadian ini kalau saya baca bisa terulang dari tahun 1995 sampai sekarang itu sampai ada 7 kali kebakaran, apakah hasil investigasi atau pelaporan kejadian ini dibuat hanya yang penting selesai investigasi seperti yang kejadian-kejadian ini apa namanya katanya ada karena petir dan segala macam, atau ada hal-hal lain yang apa namanya kepentingan-kepentingan yang menyebabkan hasil investigasi itu harus seperti apa seperti itu. Jadi karena ini kan sifatnya cukup besar dan menurut saya sebagai orang yang besok akan bekerja di bagian itu butuh banyak tahu tentang gambaran realita yang ada di Indonesia seperti ini. Terima kasih. Siap Mas Hikmatu, menarik sekali pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Kalau untuk investigasi itu memang ada jangkanya ya. Jadi gini, kalau untuk di tempat kami itu kalau misalnya investigasi itu ada preliminary incident, pelaporan insiden itu 2 jam setelah kejadian. Artinya laporan awal untuk pihak-pihak yang terkait, kemudian misalnya harus melapor ke head klien, ke safety-nya klien, ke manajemen, kemudian harus dilakukan pemeriksaan alkohol, itu maksimum 2. Ini saya cerita di perusahaan saya dulu ya, nanti mengarah ke sini. Itu 2 jam setelah kejadian itu maksimal. Kemudian setelah 2 jam, kemudian kita kumpulkan datanya, kayak tadi saya bilang, jangan sampai hilang nih, misalnya ada bekas pengereman, segala macam, itu kita kumpulkan. Kemudian untuk proses investigasi itu 3 hari, Mas. 3 hari proses investigasi, kemudian makanya dibuat tim investigasi itu ada yang PIC-nya cukup head departemennya atau sampai ke project management, bahkan ke lini top management, POD. Nah, kalau POD itu kan nanti dia akan melihat dari hasil investigasi root cause-nya itu seperti apa. Dari root cause itu kita bisa menentukan corrective action. Nah, corrective action yang dibuat setelah dari rekomendasi hasil investigasi itu nanti kita review oleh manajemen. Oh, kira-kira dari hasil investigasi ini apakah yang tadi saya bilang reasonable nggak di situ, apakah dia ada unsur smart nggak gitu. Jangan hanya yang tadi yang saya bilang, oh yang penting Bapak senang, atau mungkin asal Bapak senang ya istilahnya ya, oh investigasi nggak seperti itu. Kalau kita bicara di tempat saya, tempat kami seperti itu. Nah, kemudian hasil investigasi itu setelah 3 hari dibuat, makanya kalau investigasi itu sampai ya lembur-lembur Mas, kami di tempat kami sih. Jadi kalau untuk hasil rekomendasinya juga itu kita kasih waktu. Hasilnya kalau investigasi itu ada rekomendasinya 1 minggu itu harus bisa close. Kecuali kalau misalnya terlibat dengan pihak lain, misalnya dengan perusahaan lain atau dengan klien atau dengan pemerintahan, itu kan beda nih kasusnya. Nanti kita komunikasikan dengan CSR atau pihak General Affairs seperti itu. Kemudian berbeda dengan investigasi yang dihilang ya, hilang. Jadi sebenarnya investigasi itu juga pasti mereka juga punya due date, waktu, tenggang waktu, harus bisa close, kemudian harus segera ditemukan root cause-nya, root cause dari kejadian itu, karena yaitu simpang siur. Jadi kita nggak boleh kalau namanya investigasi itu, wah ini kemungkinan ini, wah ini enggak. Kita nggak boleh menerka-nerka atau menduga-duga. Harus ada root cause, data-data. Saya pikir juga nantinya juga akan sama, walaupun mungkin penamanya beda. People tadi Mas, people, equipment, people, environment, equipment, prosedur, organization. Nah, itu dikumpulkan dari kumpulan hasil investigasi itu, nanti kita bisa menentukan root cause-nya atau penyebabnya apa. Jadi bukan hanya di berita mungkin oh ini gara-gara kena petir, oh ini gara-gara mungkin sabotase karena politik segala macam seperti itu. Makanya yang sampean bilang tadi, kita datangkan investigator dari luar. Nah, itu kan masuk kategori yang ditanyakan Mbak Ais tadi ya, ada namanya saksi ahli atau expert gitu. Jadi mungkin datangkan dari luar negeri yang dia expert di bagian perminyakan atau kilang minyak. Sehingga dari hasil yang ditemukan itu kita menganalisa nih root cause-nya apa, penyebabnya apa, seperti itu. Itu kemudian yang jangka waktu. Nah,
jangka waktu ini kan kalau kita lihat, kalau ini kasus di tempat kami ya, kalau misalnya dari 95 sampai sekarang itu ada 7 kali kebakaran yang dibuat. Harusnya kalau kita melihat dari ruh atau tujuan investigasi itu adalah menentukan root cause, kemudian kita setelah kita menentukan root cause, kita bisa mendapatkan rekomendasi action. Nah, rekomendasi action ini kan tujuannya agar kejadian serupa atau bahkan yang lebih parah itu tidak terjadi kembali seperti itu. Nah, berarti ya kalau kita lihat dari pertanyaannya Mas Hikmatu tadi, ada miss di sini gitu. Ada bukan miss, artinya nggak tahu nih apakah rekomendasi dari kejadian sebenarnya itu apakah mengena sasaran dari root cause yang ditemukan pada saat proses investigasi, atau rekomendasi yang telah didapatkan itu tidak di follow up benar-benar, artinya nggak sepenuhnya dilakukan perbaikan gitu, atau boleh dibilang asal memenuhi dari laporan. Tadi saya bilang asal Bapak senang seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau dari kejadian yang pertanyaan Mas Hikmatu yang kedua tadi kan, kalau kita lihat dari tujuan melakukan investigasi kan tujuannya agar tidak terjadi kembali nih kejadian seperti itu. Nah, ini kan sudah 7 kali, berarti ada yang miss di situ gitu. Jadi sebenarnya tujuan dari investigasi itu ya fatigue, ya, karena lelah, karena fatigue, karena pengoperasian HD atau heavy equipment, karena dia lelah nabrak tanggul. Nah, root cause-nya apa? Dia fatigue nih, dia lelah. Gawe hajatan, dia datang joget-joget, besoknya dia berangkat kerja tidak cukup istirahat, kemudian dia bawa unit. Nah, ini adalah root cause-nya seperti itu. Nah, kalau kita sudah menemukan root cause itu, dari tim investigator menentukan rekomendasi action. Rekomendasi misalnya apa? Oh, ini si operator ini kalau dia tinggal di luar, kita nggak bisa ngontrol nih istirahatnya. Jadi kita harus tinggalkan dia di mes, di kos, di mes, di campnya perusahaan. Di camp nanti dia istirahat di situ, kita buat aturan. Aturannya bagaimana? Jam 10 harus tidur nih, jam 10 harus tidur biar bisa fresh. Nah, setelah itu perusahaan kami membuat aturan itu, seluruh operator harus tinggal di camp walaupun dia punya rumah nih di dekat area kerja. Nah, setelah dia tinggal di camp, istirahat cukup, dia kontrol sama ada dari medis, ada security yang memastikan dia cukup istirahat, jam 10 harus tidur. Nah, akhirnya apa? Kejadian kecelakaan yang karena fatigue itu kita bisa kurangi, Pas. Yang dulunya banyak nabrak tanggul karena fatigue, terbalik, apa segala macam, kita bisa kurangi. Nah, tujuan dari investigasi itu seperti itu. Kalau dari kilang minyak tadi, yaitu opsinya ada 3 yang saya bisa sampaikan. Kemungkinan nggak tahu apakah si penangkal petir. Nah, kalau penangkal petir, kalau kita lihat Pertamina nggak mungkin lah tidak memprotek penangkal petir yang mumpuni untuk di kilang minyak seperti itu. Kemudian rekomendasinya apakah benar-benar dijalankan dari kejadian sebelumnya? Walau alam kita nggak tahu. Atau hanya cukup membuat laporan. Nah, seperti itu, Mas Hikmatu. Ya, kita menganalogikan kejadian tempat kami dengan kasus yang ada di ini ya, yang lagi di Indonesia saat ini gitu. Itu Mas Hikmatu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, jika tidak ada saya kembalikan ke Oke, monitor Pak Dani. Silakan, kalau tidak ada lagi, saya kembalikan ke Bu Ani. Waktu. Terima kasih banyak Pak Dani atas sharingnya dan pengalamannya terkait dengan topik insiden investigasi. Luar biasa sekali topik hari ini. Ini sebenarnya masih ini apa? Kalau mau dibahas, apalagi kalau pelatihan bisa 2 sampai 3 hari ya Pak Dani ya. Mak,
karena ini waktunya hanya sedikit, jadi benar-benar sebaiknya teman-teman manfaatkan. Nanti sekiranya ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan tertulis ke PJ kelas ya. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Doni. Selanjutnya, terkait dengan topik ini nanti, teman-teman silahkan untuk tugas individu ya. Untuk tugas individu, silahkan teman-teman cari studi kasus kejadian kecelakaan di perusahaan, kemudian nanti dicari root cause-nya ya. Dicari root cause-nya, akar permasalahan atau sebab dari kecelakaan tersebut. Contoh kemarin kebakaran di kilang minyak Pertamina misalkan. Nah, itu nanti ditelusur cari alur ceritanya seperti apa. Nah, itu biasanya di internet akan banyak muncul. Nah, silahkan cari studi kasus kemudian nanti dianalisa. Nah, itu nanti untuk tugas individu. Untuk detailnya akan Ibu share di Google Classroom ya. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Tadi sudah saya kirimkan untuk link pertemuan hari ini. Silahkan yang belum mengirimkan bukti kehadiran bisa diisi. Kemudian tambahan untuk mata kuliah SMK 3, itu kan kemarin sudah selesai dan semalam sudah saya share beberapa rekaman, kemudian dan tugas UTS ya, teman-teman silahkan bisa dicek. Kemudian yang belum update komen di YouTube, silahkan bisa dibuka linknya yang sudah Ibu share di Google Classroom. Termasuk yang materi rekaman pertama kali untuk mata kuliah analisis kecelakaan kerja juga kemarin baru sedikit yang memberikan komen atau yang membuka video tersebut. Jadi semalam saya sempat chat pada Mas Renaldi untuk bisa menginfokan ke teman-teman yang belum merespon atau belum melihat dari rekaman materi tersebut. Karena presensi akan Ibu ambil dari komen yang ada di YouTube. Itu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak sekali Pak Doni sudah meluangkan waktunya di siang menjelang sore hari ini. Mudah-mudahan berkah ilmunya dan bermanfaat buat kita semuanya. Sebelumnya boleh diaktifkan dulu video kameranya. Saya mau ambil foto-foto untuk kenang-kenangan ya. Pak Doni bisa ditutup dulu share screen-nya. Ya, Bu. Ya. Ini cuma ada satu slide, silahkan dibuka ya. Nah, kalau akhir-akhir ini pada buka semua. Oh, ini ada Mas Hikmatu ya. Mas Hikmatu kemarin sudah dapat kelompok belum? Ikut kelompok. Kalau nggak salah ada tugas translate ya. Iya, sudah Bu. Oh, udah dapat kelompok? Sudah. Untuk tugas 1 dan tugas 2 sudah. Oke, alhamdulillah kalau sudah dapat. Oke, semuanya cek kamera ya, Ibu hitung. Ini yang belum Mas Horin. Mbak Horin ya. Ini Mbak Horin, Januar, Sultan, Reni. Ya, yang nggak aktif videonya. Oke, Ibu hitung. 3, 2, 1. Salam sebentar, satu kali lagi. Kalau saya bilang salam K3, nanti gini ya. Bentar. Salam K3. Tangannya gini semua ya, teman-teman. Pak Doni, tangannya Pak Doni. Mana yang lain? Ya, ini Mas Benan, hati-hati di jalan Mas Benan. Oke, semuanya. Nih Mas David, hormat. Oh ya, ini tangannya agak kelihatan sedikit. Oke, 3, 2. Mas Tayyib belum ini Mas Tayyib. Ya, Mas Tayyib lagi di jalan juga, hati-hati Mas Tayyib. Ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat, jangan lupa tugas-tugasnya ya teman-teman. Meskipun masih pandemi, semangat ya. Jangan cuma ini, biasanya kalau
kayak gini kan malas-malasan di rumah, cuma tinggal HP aja yang dinyalain tang-ting sambil ngerjain tugas ya. Nah, yang senyum ketahuan. Nah, tetap semangat biar tidak ini. Kadang kan kalau kebanyakan tugas juga teman-teman pasti mengalami stres, beban pikiran. Nah, sesekali silahkan refreshing ya, jangan sampai terbebani oleh tugas-tugas dari dosen ya. Karena ini saya yakin pandemi ini justru bukannya meringankan kuliah, tapi tugas semakin bertumpuk. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Doni dan teman-teman semuanya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Pak Doni. Semuanya izin ya. Semangat.